Kamu sudah berusaha memahami segalanya, tapi hidup tetap berjalan di luar logika. Ada hal-hal yang kamu kejar dengan sungguh-sungguh, tapi justru menjauh tanpa alasan. Dan di titik itu, kamu mulai sadar, mungkin bukan semua hal harus kamu mengerti. Karena bisa jadi, Allah sedang menulis sesuatu yang belum waktunya kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Ken, tempat kecil untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan melihat hidup dari sisi yang lebih tenang. Kita tidak akan membahas teori, hanya berbagi tentang hal-hal yang mungkin sedang kamu rasakan, tentang rencana Allah yang sering tak bisa kita pahami, tapi selalu punya makna di akhirnya. Kalau kata-kata di sini membuatmu sedikit lebih tenang, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar kecil tentang apa yang kamu rasakan. Karena mungkin kisahmu juga bisa menjadi penguat bagi orang lain rasakan. Ada kalanya hidup berjalan di luar kendali. Kita jatuh, gagal, kehilangan, bahkan terkadang merasa hancur di dalam diam. Namun di saat kita mengira semuanya berakhir, Allah justru menahan sesuatu agar engkau tidak benar-benar hancur. Mungkin kau tidak menyadarinya, tapi ada begitu banyak hal yang Allah cegah agar tidak menimpa dirimu. Hal-hal yang bila terjadi, mungkin sudah lama membuatmu menyerah. Di balik setiap tidak dari Allah, ada penyelamatan yang sedang Ia lakukan. Kadang dengan kehilangan, kadang dengan kegagalan, kadang dengan penundaan. Namun di balik semuanya, ada rahmat yang tidak bisa kau lihat sekarang. Pernahkah engkau menginginkan sesuatu dengan sepenuh hati? Engkau berdoa, berusaha, berharap, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Lalu engkau kecewa dan bertanya, "Kenapa? Ya Allah, bukankah aku sudah berusaha?" Padahal mungkin Allah sedang berkata lembut kepadamu, "Aku tahu apa yang kau tidak tahu. Aku sedang menjagamu dari sesuatu yang bisa melukaimu." Kadang, kegagalan bukan hukuman. Ia adalah perlindungan. Allah menutup satu jalan, bukan karena Ia ingin kau berhenti, tapi karena Ia tahu jalan itu berujung pada kehancuran yang tidak kau sadari. Berapa banyak doa yang tak dikabulkan, bukan karena Allah tak mendengar, melainkan karena Allah sayang dan ingin menyelamatkanmu dari bahaya yang tersembunyi. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Al-Baqarah 16. Ayat ini bukan sekadar nasihat, tapi peringatan lembut dari Allah. Jangan buru-buru kecewa, karena di balik yang hilang, ada yang sedang dijaga. Ada kalanya engkau berdoa dengan air mata. Engkau panjatkan doa yang sama berulang-ulang, namun waktu berlalu dan seolah tak ada perubahan. Lalu hatimu mulai lemah dan kau berkata, "Apakah Allah tidak mendengarku?" Padahal Allah mendengarmu sejak pertama kali engkau berdoa. Namun Ia tahu waktunya belum tepat. Penundaan bukan penolakan. Allah menunda bukan karena Ia marah, tapi karena Ia sedang menyiapkan dirimu, agar ketika doamu dikabulkan nanti, kau tidak rusak oleh nikmat yang kau minta. Banyak orang hancur, bukan karena kurang doa, tapi karena belum siap ketika doanya dijawab. Maka Allah menunda, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik. Penundaan itu adalah bentuk kasih sayang, seperti seorang ibu yang menahan anaknya agar tidak menyentuh api. Begitulah Allah menahan kita dari hal-hal yang belum kita pahami bahayanya. Kehilangan adalah salah satu rasa paling berat dalam hidup. Ketika orang yang kita sayangi pergi, ketika mimpi yang kita bangun runtuh, atau ketika sesuatu yang kita jaga dengan sepenuh hati tiba-tiba hilang.
Kita menangis, protes, dan bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau ambil dariku?" Namun di balik kehilangan itu, seringkali Allah sedang menjaga hatimu. Ada cinta yang jika terus dibiarkan akan membuatmu lupa kepadanya. Ada harta yang jika tetap kau genggam akan menjerat jiwamu dalam kesombongan. Ada orang yang jika tetap di sisimu akan menghalangimu dari kedamaian yang sebenarnya. Maka Allah ambil bukan untuk menyakitimu, tapi agar kau kembali padanya, agar kau belajar mencintai tanpa menggantikan posisi Allah di hatimu. Allah tak pernah mengambil tanpa mengganti, tapi Ia akan mengganti di waktu yang paling indah, saat hatimu sudah siap untuk menerima dengan penuh syukur, bukan dengan marah. Kadang perlindungan Allah datang dalam bentuk yang aneh, dalam bentuk penolakan, kegagalan, atau bahkan rasa sakit. Namun justru disitulah rahmat tersembunyi. Mungkin engkau kehilangan pekerjaan, agar kau belajar berdiri di jalan rezeki yang halal dan penuh berkah. Mungkin engkau dikhianati, agar Allah tunjukkan siapa yang benar-benar tulus. Mungkin engkau sakit, agar engkau berhenti terlalu sombong pada kekuatan diri. Allah punya cara menjaga yang seringkali tidak kita pahami di awal. Tapi nanti, ketika waktu sudah berjalan, kau akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua yang dulu aku anggap buruk justru menyelamatkanku." Ada saat di mana hati manusia berada di ambang kehancuran. Kau tak punya tenaga, tak punya harapan, dan rasanya hidup tidak lagi berarti. Namun justru di titik itulah kasih sayang Allah turun tanpa kau sadari. Allah kirimkan seseorang untuk menguatkanmu. Allah buat hatimu tiba-tiba ingin membuka mushaf, mendengar ayat yang menenangkan. Allah biarkan engkau menangis dalam sujud, agar kau kembali pada sumber kekuatan yang sejati, Dia sendiri. Betapa banyak orang yang hampir menyerah, tapi diselamatkan oleh satu kalimat, La ilaha illallah. Hati betapa yang banyak hancur, tapi dikuatkan oleh satu ayat yang mereka baca tanpa sengaja. Itulah bukti bahwa Allah selalu tahu kapan kau hampir hancur, dan Dia tidak akan membiarkanmu benar-benar jatuh. Dia akan menahanmu dengan cara yang paling lembut, meski engkau sendiri tak menyadari bahwa itu adalah pertolongan. Kadang Allah tidak mengubah keadaan di sekitarmu. Masalah tetap ada, orang tetap sama, ujian tetap berat, tapi yang Allah ubah adalah hatimu. Dulu kau mudah marah, sekarang lebih tenang. Dulu kau mudah putus asa, sekarang lebih sabar. Dulu kau menangis karena kecewa, sekarang kau menangis karena rindu kepada Allah. Itulah cara Allah mencegah kehancuranmu, bukan dengan menyingkirkan badai, tapi dengan menguatkan perahumu. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Quran Al-Baqarah 286. Ayat ini adalah bukti bahwa Allah tahu batas kemampuanmu. Jika engkau masih diuji, itu berarti engkau masih mampu. Dan bila engkau merasa tidak sanggup, ingatlah, yang menguatkanmu bukan dirimu, tapi Allah. Satu hal yang pasti, setiap hal yang Allah cegah, ada rahasia kebaikan di dalamnya. Setiap pintu yang tertutup, ada jalan lain yang lebih benar di baliknya. Mungkin engkau tidak mendapatkan apa yang kau minta, tapi engkau akan mendapatkan apa yang terbaik. Karena Allah tidak pernah salah dalam memberi dan tidak pernah terlambat dalam menolong. Hidup ini adalah proses belajar mempercayai rencana Allah. Bahkan ketika engkau belum mengerti alasannya. Sabar itu tidak mudah, tapi disitulah nilai keimanan diuji. Percaya pada rencana Allah berarti berani tenang, meski belum tahu kemana arah angin. Takdir akan membawa kita. Tidak ada satu detik pun dalam hidupmu di mana Allah tidak memperhatikanmu. Bahkan ketika engkau merasa sendirian, sebenarnya Allah sedang dekat,
lebih dekat dari apapun yang bisa kau bayangkan. Setiap air mata yang jatuh disaksikannya, setiap keluhan yang terucap didengar olehnya, setiap sabar yang kau tahan ditulis sebagai pahala besar. Jangan pernah mengira Allah diam. Dia hanya bekerja dengan cara yang tak selalu kau pahami. Dan suatu hari nanti, semua akan menjadi jelas. Engkau akan melihat bagaimana Allah mencegahmu hancur dengan cara yang begitu halus, begitu indah, dan begitu penuh cinta. Wahai jiwa yang pernah merasa lemah, jangan lagi kau anggap Allah tidak peduli. Segala sesuatu yang tidak terjadi adalah bentuk kasih sayang yang sedang menjagamu dari kehancuran. Mungkin kau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi percayalah, kau sedang mendapatkan apa yang kau butuhkan. Allah tahu isi hatimu, tahu batas sabarmu, dan tahu jalan terbaik bagimu. Dan suatu hari nanti, kau akan bersujud dengan air mata syukur, seraya berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau tidak kabulkan semua yang aku minta. Karena jika Engkau kabulkan semuanya, mungkin aku sudah hancur. Maka kini, berjalanlah dengan hati yang tenang. Apapun yang Allah cegah darimu, itu bukan kehilangan, itu perlindungan. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Dia tidak pernah menunda tanpa maksud. Dan Dia tidak pernah membiarkanmu hancur. Karena cintanya lebih besar dari segala yang kau mengerti. Kadang, yang tidak terjadi dalam hidupmu justru adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling besar. Kau pikir Allah menjauh, padahal Dia sedang mendekapmu erat agar kau tidak jatuh ke jurang yang tak kau lihat. Semua yang tertunda, semua yang hilang, semua yang tak jadi, bukan tanpa alasan. Allah tahu bagaimana cara menyelamatkanmu, bahkan dari hal-hal yang kau anggap baik untukmu. Maka berhentilah menyalahkan takdir. Belajarlah percaya bahwa di balik setiap pintu yang tertutup ada rencana yang lebih indah yang sedang Allah rahasiakan sementara. Ya Allah, jika selama ini aku terlalu sibuk mencari apa yang hilang, maka tuntunlah aku untuk bersyukur atas apa yang masih ada. Jika Engkau cegah aku dari sesuatu, jadikan hatiku rida, karena aku yakin Engkau tidak pernah menutup tanpa mengganti. Ya Allah, kuatkan langkahku saat aku hampir menyerah. Jadikan setiap ujian sebagai jalan pulang menujumu. Lindungilah hatiku dari kehancuran, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang sabar. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan takut pada kehilangan. Jangan sedih pada penundaan. Karena jika Allah mencegah sesuatu untukmu, itu artinya Dia sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Allah tidak pernah lupa, tidak pernah salah, dan tidak pernah meninggalkanmu. Narasi ini dipersembahkan untuk hatimu yang sedang belajar percaya pada rencana Allah.